Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Salsa Puspita dengan NIM 142230033 dari kelas EAG mata kuliah Akuntansi Forensik. Nah, di sini saya izin mempresentasikan terkait fraud yang terjadi di kota Dixon, Illinois yang dilakukan oleh Rita Cranwell. Nah, kasus ini itu bermula ketika Rita ini menjabat sebagai bendahara sekaligus pengawas keuangan kota. Nah, dia ini merupakan orang yang sangat dipercaya karena sudah lama dan dianggap ahli dalam melakukan pengelolaan keuangan kota Dixon itu sendiri. Nah, tapi di balik kepercayaan yang sudah diberikan kepada Rita, Rita ini malah menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk melakukan penggelapan dana selama kurang lebih 22 tahun dengan total kerugian mencapai 53 juta dolar. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa fraud itu bisa terjadi karena adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Dilihat dari sisi etika profesionalnya, seharusnya sebagai seorang yang memiliki jabatan sebagai pengawas keuangan ataupun bendahara, sudah seharusnya dapat menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Tetapi eh, dalam praktiknya, Rita ini malah menyalahgunakan jabatannya itu untuk kepentingan pribadinya. Nah, di sini modus yang dilakukan Rita dalam melakukan fraud ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu dimulai ketika Rita ini membuat rekening fiktif atas nama kota Dixon, kemudian memindahkan dana dari kas pemerintahan ke rekening tersebut. Nah, nantinya dana dari rekening tersebut itu digunakan untuk membiayai kehidupan hidupnya, mulai dari membeli ratusan kuda, kendaraan, bahkan rumah mewah. Nah, jadi dari tindakan-tindakan Rita tersebut sudah seharusnya menunjukkan beberapa tanda atau red flag yang mungkin bisa dijadikan indikasi adanya fraud. Jadi, red flag yang pertama ini adalah uh, gaya hidup Rita yang tidak sesuai dengan gajinya sebagai pegawai pemerintahan. Kemudian yang red flag yang kedua adalah adanya rekening bank atas nama kota Dixon tetapi tidak diketahui oleh pegawai lain. Kemudian yang ketiga adalah adanya transaksi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemerintahan melainkan malah berkaitan dengan kepentingan pribadi seseorang. Kemudian skema fraud yang dilakukan Rita ini dimulai dari eh, Rita yang membuat invoice palsu untuk proyek yang bahkan sebenarnya proyek itu tuh tidak ada, tetapi Rita menggunakan dokumennya untuk mencairkan dana itu dan menggunakan dananya untuk eh, memenuhi kebutuhan pribadinya. Nah, di sini ketindakan Rita ini termasuk ke dalam penggelapan aset dan juga corruption karena melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan Rita ini juga merupakan salah satu contoh dari fraudulent financial reporting karena terdapat manipulasi dari laporan keuangan. Kemudian, eh, peran dan tanggung jawab etika dari beberapa pihak yang seharusnya itu mampu dalam mencegah tindakan Rita ini juga menjadi sorotan. Yang pertama itu adalah peran dari pemerintah Kota Dixon itu sendiri. Jadi pemerintah Kota Dixon ini terlalu bergantung pada satu orang dan kurang melakukan pengawasan terhadap pegawainya gitu. Kemudian yang kedua adalah peran dari auditor Clifton Ganderson yang dimana auditor Clifton Ganderson ini seharusnya bisa mendeteksi adanya kejanggalan tetapi gagal karena belum menerapkan kode etik auditor dengan baik dan juga mungkin belum melakukan prosedur audit yang optimal atau bahkan di sini Clifton Ganderson ini dianggap terlibat konflik kepentingan dengan Rita karena Clifton Ganderson ini bukan hanya sebagai akuntan kota saja tetapi juga akuntan pribadi dari Rita itu sendiri. Nah, kenapa kasus Rita ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama atau kurang lebih 22 tahun ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang diantaranya itu adalah
lemahnya pengendalian internal dalam organisasi, kurangnya pengawasan terhadap pegawainya, dan adanya kepercayaan yang terlalu besar terhadap satu orang saja. Selain itu, tidak adanya pemisahan tugas juga membuat Rita ini memiliki kekuasaan penuh dalam eh, melakukan pengelolaan keuangan. Kemudian, untuk mendeteksi fraud ini, kita bisa menggunakan pendekatan reconstructing income atau indirect method, yang dimana hal ini itu bisa untuk mendeteksi adanya fraud yang terjadi. Jadi dalam kasus Rita ini, indirect method yang bisa kita gunakan adalah dengan melakukan membandingkan fund applied atau penggunaan dana terhadap source of fund atau sumber dana. Jadi ketika pengeluaran atau penggunaan dana itu lebih besar dari sumber dana atau penghasilan seseorang, maka hal itu bisa menjadi salah satu indikasi adanya fraud. Nah, yang terakhir yaitu rekomendasi perbaikan sistem untuk mencegah fraud serupa di masa yang akan datang, yaitu yang pertama, rekomendasi yang pertama itu eh, bisa dilakukan dengan memperkuat adanya pengendalian internal dalam organisasi, melakukan pemisahan tugas, meningkatkan pengawasan, serta memastikan bahwa auditor dan bank ataupun pihak-pihak lain yang bekerja sama itu dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan profesional. Nah, dari kasus eh, fraud Rita ini bisa disimpulkan bahwa fraud ini bisa terjadi bukan hanya karena niat pelakunya saja, tetapi juga karena lemahnya sistem dan kurangnya pengawasan dari organisasi ataupun pihak-pihak yang terkait di sekitarnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.